Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kepada hadirin, orang yang duduk di hadapan antum seluruhnya tidak pantas dan tidak pantas untuk menggantikan pemateri hari ini. Dikarenakan suatu amanah yang diamanahkan kepada orang-orang yang tidak mampu atau tidak punya persiapan dalam membawakan materi hari ini. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan dan diberikan kemampuan untuk membawakan materi hari ini. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Qiyamah, hari kiamat, biasa dinamakan juga dengan Yaumut Taghabun. Hari kiamat biasa dinamakan dengan nama Yaumut Taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Dzalika yaumut taghabun. Inilah hari yang kalian akan dikumpulkan di hari ini. Inilah yaumut taghabun. Inilah hari at-taghabun. Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama tentang makna yaumut taghabun. Kita akan membawakan dua penafsiran dari makna yaumut taghabun. Hari kiamat dinamakan dengan yaumut taghabun. Penafsiran pertama, dinamakan dengan yaumut taghabun sebagai hari pembuktian bahwa orang-orang yang beriman berada di atas suatu kebenaran, dan orang-orang yang beriman dengan dosa dan maksiat berada dalam suatu kesesatan dan kegelapan. Yaumut Taghabun sebagai hari pembuktian bahwa sesungguhnya orang-orang beriman akan mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan selama di dunia, berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Yaumut Taghabun sebagai hari pembuktian bahwa sungguhnya orang-orang kafir akan mendapatkan ganjaran atas dosa dan perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Maka di tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka nampaklah yang namanya yaumut taghabun, hari pembuktian. Wajah orang-orang beriman berseri-seri, menampakkan kegembiraan, karena mereka akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Dan nampak pada wajah-wajah orang-orang kafir
Muka mereka menjadi suram, gelap, tertunduk lesu, nundukkan kepala-kepala mereka, meletakkan tangan mereka di kepala mereka, menggigit jari-jari mereka, akibat dosa dan perbuatan yang mereka lakukan selama dunia. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumut Taghabun, sebagai hari pembuktian siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas suatu kesesatan. Kemudian penafsiran yang kedua, Yaumul Qiyamah atau Yaumut Taghabun dinamakan dengan Yaumut Taghabun karena tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di pengadilan Allah yang tidak ada pada suatu kedoliman walaupun sebiji zarrah, yaitu hari di mana banyaknya manusia yang tertipu dengan amalan mereka. Ini di antara penafsiran di kalangan para ulama. Dinamakan dengan Yaumut Taghabun karena saat itu banyak manusia yang tertipu dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Banyak tertipu dengan persiapan yang mereka siapkan di dunia, rupanya habis seluruhnya. Maka dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Hari di mana manusia banyak yang tertipu dengan amalannya. Mereka bangga dengan amalan yang banyak. Rupanya amalan yang mereka bawa, faja'alna haba'an mansura, jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Hari di mana banyaknya manusia yang tertipu dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan bacakan suatu hadis sebagai bukti bahwa hari kiamat dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Jadi hadis ini sebagai bukti bahwa hari kiamat dinamakan dengan nama Yaumut Taghabun. Hari di mana banyaknya manusia yang tertipu dengan amalan mereka. Mereka beramal siang dan malam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bangga dengan amalan mereka. Rupanya amalan yang mereka lakukan bagaikan debu yang berterbangan. Peringatan bagi kita seluruhnya. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan nama Yaumut Taghabun. Hari banyaknya manusia tertipu dengan amalannya. Jangan kita terlalu sombong dengan banyaknya amalan kita. Jika kita bermalas-malasan untuk menambah amalan-amalan kita, punya sifat takabur, sombong untuk beramal. Saya kan sudah haji 10 kali, 11 kali, sudah banyak sedekah, sudah banyak salat. Ingat, Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Hari di mana banyaknya manusia tertipu dengan amalan mereka. Karena ini keadaan yang lebih menjadikan lagi. Beda kalau keadaan orang kafir, mereka tidak tahu keadaan mereka. Tidak ada tempat mereka kecuali neraka. Mereka sudah tahu, orang-orang kafir. Maka itu status akan mereka. Ya laitani kuntu turaba, jadikanlah kami hanya tanah. Dan tidak ada harapan lagi. Mereka ingin tebus panasnya siksa neraka dengan bumi berserta isinya, atau yang semisal dengan anak, istri, keluarganya, tidak mampu menebus siksaan Allah. Mereka hanya mampu menggigit jari mereka. Mereka sudah tahu bahwa mereka penghuni neraka. Beda dengan seorang mukmin. Hati-hati. Di hari kiamat, ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ingat ya hamba-hamba Allah. Hari kiamat dinamakan Yaumut Taghabun. Hari banyaknya manusia tertipu dengan amalan mereka. Ini amalan saya, banyaknya amalan salat saya, puasa saya, sedekah saya, zakat saya. Rupanya habis, hilang semuanya. Dimasukkan ke neraka. Bekal yang dia persiapkan habis seluruhnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun ya hamba-hamba Allah. Kita akan bacakan satu hadis sebagai bukti bahwa Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Sulaiman bin Yasar.
Faqala lahu nasil ahli Syam. Berkata seorang tabi'in, seorang pemimpin, seorang tabi'in yang dia merupakan pemimpin dari kaumnya. Dia mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan menanyakan kepada Abu Hurairah tentang suatu hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuha syaikhu, haddatsna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata tabi'in ini, ya syekh, maksudnya Abu Hurairah, ceritakan kepada kami suatu hadis yang kamu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hadis yang kita bacakan adalah hadis sebagai bukti bahwa semua hari kiamat adalah yaumut taghabun. Renungan dan cambuk bagi kita seluruhnya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Na'am, iya." Mungkin hadis ini sering kita dengar. Bahkan di antara kita sudah sering membacanya dan mendengar hadis ini mungkin berulang-ulang. Tapi ketahuilah, dalam hadis ini terkandung mutiara-mutiara ilmu bagi orang-orang yang ingin mengambil faedah dalam hadis ini. Dan cambuk dan peringatan bagi orang-orang yang terlena dengan amalan yang mereka lakukan selama di dunia. Maka itu jangan kita bosan untuk membaca hadis ini, mengulang-ulang hadis ini sebagai peringatan bagi kita seluruhnya. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Sami'tu Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Sungguhnya manusia yang pertama yuqda yaumal qiyamah, yang akan disiksa di hari kiamat, yang diadili di hari kiamat. Jadi awal, inna awalan nas, semuanya manusia yang pertama yuqda yaumal qiyamah, akan mendapatkan ganjaran dari dosa yang dia lakukan selama di dunia. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki yang istashhad, yang mati syahid. Ini yang pertama. Fa utiya bi, maka laki-laki ini pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka laki-laki ini pun yang mati syahid didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dinampakkan, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya di dunia. Fa'arafaha, dan dia pun mengenalnya. Orang diberikan keberanian, kehebatan dalam berperang, kemampuan dalam menghadapi musuh, diberikan kenikmatan, dinampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang ini. Fa'arafah, diakui. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada orang ini, "Fama amilta biha?" Apa yang kau perbuat terhadap nikmat yang saya berikan kepada kamu? Menunjukkan kepada kita segala nikmat, yang terkecil sampai yang terbesar, adanya bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fama amilta biha? Apa yang kau perbuat dengan amalan ini? Lihat orang ini menunjukkan kepada kita yaumul qiyamah, yaumut taghabun. Dinampakkan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang ini, dan dia mengakui tidak ada suatu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ditanya sebagai tuntutan dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tuntutan. Seorang diberikan kepintaran akan ditanya, kepintaran itu dia gunakan untuk apa? Seorang diberikan harta akan ditanya, harta itu dia gunakan untuk apa? Seorang bapak diberikan anak oleh Allah sebagai amanah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ama amilta biha?" Qala qataltu fika hatta istashhadtu. Lihat orang ini, tidak sadar dia.
Sungguhnya dengan nikmat ini saya gunakan untuk berperang. Saya diberikan keberanian, kemampuan dalam menghadapi musuh. Saya gunakan kenikmatan ini untuk berperang hingga di jalan kamu ya Allah. Sampai saya istashhad. Sampai saya mati syahid. Hebat sekali orang ini. Tidak sadar dia. Yaumut taghabun. Tertipu dengan amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, kadzabta, kamu dusta. Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari'un. Akan tetapi sungguhnya kamu berperang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang jari, pahlawan. Jari'un, sebagai seorang pahlawan. Faqad qila summa umira bihi fasahaba ala wajhi hatta alqiya finnar. Faqad qil, maka dikatakanlah kepadanya summa umira bihi, maka diperintahkanlah kepadanya dan dijerembakkanlah wajahnya hingga dia dibuang ke neraka. Sudah kita baca dulu seluruhnya, kemudian kita akan ambil faedah-faedah dalam hadis ini sebagai bukti yaumul qiyamah dinamakan dengan yaumut taghabun. Orang kedua, lihat akhirnya dibuang ke neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Lihatlah orang kedua ini. Hebatnya dia. Seorang laki-laki yang ta'allama al-ilma, yang mempelajari ilmu. Dia mempelajari ilmu. Bukan hanya mempelajari ilmu, wa 'allamahu, bahkan telah mengajarkan ilmu tersebut. Dia seorang murid dan seorang guru. Dia sudah mengamalkan ilmunya. Bayangkan orang ini. Sudah berilmu dan allamahu, dan mengajarkan ilmu tersebut. Mendakwakan ilmu tersebut. Sudah memenuhi syarat. Berilmu, mengamalkan, mendakwakan. Wa qara al-Quran. Dan dia seorang pembaca Al-Quran. Penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran. Fa'utiya bihi. Maka dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dinampakkan, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hebatnya, bagusnya suaranya. Hebatnya kalau mengajar. Pintarnya dia. Menghafal hadis begini dan begini. Mengeluarkan dalil. Pintar dia. Allah berikan nikmat demi nikmat. Dinampakkan dia ya Allah. Fa'arafah. Dikenal nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha. Ditanyakan sebagai tuntutan dari kenikmatan. Dan jangan kita merasa aman dan selamat dari adanya tuntutan kenikmatan. Kenikmatan yang terkecil sampai terbesar pasti dan pasti ada tuntutan padanya di hari kiamat. Fama amilta fiha. Apa yang kau amalkan, perbuat dengan nikmat tersebut. Orang ini juga tidak sadar, sama dengan keadaan orang pertama. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran untuk kamu ya Allah. Diakui fika, untuk kamu. Menggunakan lagi fi huruf jar, bukan ilaika. Betul orang-orang ini tidak sadar. Digunakan fika, untuk kamu ya Allah. Dia tidak katakan ilaika. Dia tidak sadar. Yaumul qiyamah, yaumut taghabun. Karena bangganya dia. Saya mengajarkan, saya mempelajari ilmu, mengajarkan, membaca Al-Quran untuk kamu ya Allah. Diakui. Untuk kamu ya Allah. Ikhlaskan kau. Mengharap wajah kamu ya Allah. Qala kadzabta. Kamu dusta, kata Allah. Kadzabta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tetapi kau mempelajari suatu ilmu karena ingin dikatakan sebagai seorang alim. Mau lihat Pak Ustaz, lihat Syekh, lihat orang berilmu itu. Supaya dikatakan sebagai orang yang alim. Wa qara'atal Qur'an yuqara wal qari'. Tapi kau membaca Al-Quran supaya kau dikatakan sebagai seorang qari'. Ini jagonya ini, membaca Al-Quran. Bagus sekali suaranya. Faqad qila summa umira bihi, sama keadaannya. Dia pun diperintahkan dirembakkan wajahnya ke neraka. Sebagaimana keadaan orang pertama. Orang yang ketiga,
Wa rajulun wassallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Lihat orang ketiga. Seorang laki-laki yang Allah luaskan atasnya rezekinya. Allah berikan kepadanya asnafil mali kulli, berbagai macam jenis harta seluruhnya. Beraneka ragam harta telah diberikan kepada orang ini. Allah berikan betul-betul nikmat yang berkaitan dengan masalah harta orang ini. Allah berikan keluasan dalam masalah rezeki. Bahkan diberikan asnafil mali kulli, berbagai macam harta diberikan kepadanya seluruhnya. Tidak ada yang tidak minta kecuali diberikan orang ini. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Datangkanlah dia sebagai tuntutan dari kenikmatan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Nyampakan bukankah saya berikan begini, dan begini. Iya, ya Allah. Qala fama amilta biha. Apakah yang kamu perbuat dengan nikmat ini? Lihat orang ini juga sama dengan keadaan pertama dan kedua. Tidak sadar. Tidak mengetahui yaumul qiyamah dinamakan dengan yaumut taghabun. Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun fika fiha illa anfaqtu fiha lakah. Ini lebih hebat lagi, bukan fika tapi lakah. Hebatnya orang ini. Lakah, bukan menggunakan fika tapi lakah. Betul-betul untuk kamu, ya Allah. Walakinnaka fa'altu ma taraktu fi sabilin. Tidaklah saya tinggalkan suatu jalan. Tidak ada suatu jalan kebaikan, suatu amalan kebaikan. Tuhibbu yang kamu cintai ya Allah. Berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan pembangunan masjid, berkaitan dengan ini yang jelas segala jalan-jalan yang kamu cintai ya Allah. Ayung kira-kira, kecuali saya akan infakkan harta saya di situ. Karena diberikan apa yang diberikan ini berupa permudahan harta. Maka tidak katakan jalan apa saja, kecuali saya infakkan harta saya di situ. Illa anfaqtu fiha lakah. Kecuali saya akan infakkan harta tersebut untuk kamu ya Allah. Lakah, untuk kamu. Qala kadzabta, akan tetapi kamu dusta. Walakinnaka fa'alta li qala huwa jawad. Akan tetapi apa yang kamu lakukan ini karena ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Oh, lihat Pak Dermawan, lihat Pak Haji, lihat Bu Haji, dermawannya dia. Li qala jawad. Faqad qila summa umira bihi fasuhbi ala wajhihi summa ulqiya finnar. Sama keadaannya. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu di antara kita sudah sering mendengarkan hadis ini. Tapi mungkin jarang di antara kita merenungi dan menjadikan hadis ini sebagai cambuk bagi kita seluruhnya. Bahwa yaumul qiyamah dinamakan dengan yaumut taghabun. Pernahkah kita ketika hadis ini sampai di telinga kita, pernahkah kita kala kita mendengar hadis ini, keadaan kita seperti sama keadaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu? Apakah sama keadaan kita dengan keadaan Muawiyah radhiyallahu anhu? Antum tahu, tatkala Muawiyah mendengar hadis ini, beliau terdiam. Bukan hanya terdiam, menangis jadi-jadinya. Bukan hanya menangis sejadinya, pingsan karena mendengarkan hadis ini. Dahsyatnya cambukan hadis ini. Tidak main-main. Pernah antum alami seperti ini? Sehingga kita bosan untuk membaca hadis ini, mengulang-ulang hadis ini. Seorang sahabat yang mulia saja ketika mendengar hadis ini menangis sejadi-jadinya yang mengakhirkan beliau pingsan. Karena dahsyatnya dan cambukan hadis ini. Yaumul qiyamah dinamakan dengan yaumut taghabun. Jangan main-main dengan hadis ini. Peringatan bagi para ustaz. Hati-hati. Bahaya penyakit ini. Peringatan bagi para suami. Hati-hati dengan penyakit ini. Ulang-ulang hadis ini. Jangan sampai apa yang kalian lakukan untuk mengharap pujian kepada istri kalian. Peringatan bagi para istri. Ulang-ulang hadis ini. Dan kepada seluruh jamaah, tatkala mau beramal, ulang hadis ini.
Ingat terus hadis ini. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Maka itu wajar kalau Muawiyah pingsan karena dahsyatnya kandungan hadis ini. Lihatlah sidang jamaah dalam hadis ini. Orang-orang yang dihadapkan di pengadilan Allah adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang besar dalam Islam, bukan amalan kecil. Mereka melakukan bukan amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang terbesar. Jihad, zirwatu sanami. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Orang yang menginfakkan hartanya, subhanallah. Tapi lihatlah, Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Habis seluruhnya amalannya, dibuang ke neraka. Dalam hadis ini kita akan mengambil beberapa faedah. Faedah pertama, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan apa saja, ketahuilah akan adanya tuntutan dari kenikmatan tersebut. Tidak akan mungkin tidak ada tuntutan. Apa yang diucapkan lisan kita, apa yang digerakkan tangan kita, apa yang dilangkahkan kaki kita, akan adanya tuntutan di hari kiamat atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dalam hadis ini juga memberikan faedah kedua kepada kita, bahwa sungguhnya orang yang kena penyakit riya itu biasanya tidak merasa. Dia tidak merasa bahwa sungguhnya dia kena penyakit ini. Lihatlah keadaan 3 orang ini. Sampai-sampai dia katakan, saya berjihad di jalan kamu untuk kamu ya Allah. Saya membaca Al-Quran untuk kamu ya Allah. Saya menginfakkan harta untuk kamu ya Allah. Tidak sadar dia. Rupanya apa yang dia lakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, semuanya riya. Tidak sadar dia. Tidak sadar bahwa apa yang dilakukan dibangun di atas perbuatan riya. Maka itu wajar. Wajar dan wajar kalau Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya riya ini. Lihat peringatan Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Tatkala para sahabat menyebutkan tentang Masihud Dajjal, tentang Dajjal begini, fitnahnya begini, begini dan begini, maka Rasulullah pun berkata kepada sahabatnya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal Masih Dajjal?" Maukah kalian kukabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih saya khawatirkan daripada fitnahnya Masihud Dajjal? Kaget para sahabat. Bala ya Rasulullah. Karena apa yang mereka bercerita di antara mereka sudah sangat dahsyat fitnahnya. Adakah fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal? Kalau Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal, ada fitnah yang lebih besar. Ada fitnah yang bisa dari Dajjal kalau bisa mampu menurunkan hujan di saat-saat gersamnya dan tandusnya bumi. Ada yang bisa dari fitnahnya Dajjal kalau bisa menghidupkan orang yang mati. Ada yang bisa dari fitnah Dajjal. Maka itu para sahabat heran. Qalu bala ya Rasul, apa itu ya Rasulullah? Fitnah Dajjal kami sudah akui sebagai fitnah yang sangat besar. Mampu melakukan apa-apa yang merupakan hak rububiyah. Maka itu heran para sahabat. Apakah ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal? Faqala Rasulullah asyirkul khafi. Sesuatu itu yang lebih dikhawatirkan dari fitnah Dajjal adalah syirkul khafi, syirik kecil yang bernama riya. Ini Rasulullah lebih khawatirkan. Penyakit riya Rasulullah lebih khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Mau bukti? Tatkala Dajjal keluar, di saat bumi tandus, gersang bersama terusnya turun hujan, Dajjal keluar, mampu menurunkan hujan, sehingga banyak tertipu bahwa semuanya dia adalah Tuhan. Ketika Dajjal mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, apakah manusia mempercayai? Tidak. Karena tidak akan mungkin seorang mengaku dirinya Tuhan sedangkan tertulis di keningnya kafaro, tidak masuk akal. Nampak kebohongannya.
nampak kedustanya. Saya bisa ada Tuhan mampu menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, menumbuhkan tanaman. Kafaro, nama masuk akal. Pendusta yang pendusta. Nampak pendusta dia. Mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanaman, menumbuhkan tanaman, menghidupkan orang yang mati. Saya Tuhan kalian. Sedangkan matanya satu. Tidak mungkin Tuhan matanya satu. Tidak masuk akal. Nampak fitnahnya. Dia mampu menumbuhkan tanaman, menghidupkan orang yang mati, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan. Mengaku dirinya Tuhan, sedangkan rambutnya geriting. Rambutnya grinyol. Tidak masuk akal. Saya Tuhan kalian mampu begini, mampu begini. Sedangkan yang ikuti orang-orang Yahudi. Tidak masuk akal. Maka itu fitnah Dajjal. Walaupun bagaimana besarnya fitnahnya, tapi nampak kebohongannya. Kedustaannya nampak kan? Masa Tuhan matanya satu. Masa Tuhan terus kafaro. Beda dengan orang yang riya. Orang yang riya berjubah. Mungkin. Berjenggot. Memperbagusi sholatnya. Khusus 1 jam salat. Rupanya karena ingin dilihat orang. Nampak tidak orang yang salat itu baru dunia riya? Nampak tidak? Maka itu wajar. Lebih dikhawatirkan orang riya daripada Dajjal. Karena Dajjal itu nampak bohongnya. Nampak pendustanya. Nampak penipunya. Sedangkan orang yang melakukan riya tidak nampak. Dia berjubah, dia berjenggot, dia bercadar. Nampak, tersembunyi. Orang Masya Allah alim. Oh, Masya Allah. Orang ini ahli ibadah. Rupanya bercokol dalam jiwanya suatu penyakit yang bernama penyakit riya. Maka itu wajar kalau Rasulullah namakan syirkul khafi. Syirik kecil. Karena yang tersembunyi syirik ini. Syirik yang sangat bahaya. Maka itu Rasulullah ulang-ulang terus para sahabatnya. Ya, para sahabat orang-orang yang sebagian mereka telah dijamin masuk surga. Para sahabat mereka dididik di dalam tarbiyah para nabi. Mereka dididik di atas wahyu Allah. Sebab turunnya Al-Quran karena perbuatan mereka. Tapi bersama dengan itu, Rasulullah khawatirkan penyakit ini menimpa mereka. Karena penyakit ini memang penyakit yang tersembunyi, yang jarang seorang selamat. Dan jangan kita merasa kita telah belajar bertahun-tahun, berbulan-bulan, kita tidak selamat dari penyakit riya ini. Dan penyakit riya tidak memandang dia seorang ustaz atau bukan, seorang yang punya ilmu atau tidak, ahli ibadah atau tidak. Penyakit riya masuk seluruhnya. Hati-hati kita. Ingat selalu, yaumul qiyamah dinamakan dengan yaumut taghabun. Hari banyaknya manusia tertipu dengan amalannya. Kemudian faedah yang berikutnya dalam hadis ini. Faedah dalam hadis ini sebagai peringatan bagi kita tentang bahaya dari perbuatan riya. Peringatan bagi kita tentang bahaya yang namanya syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Antum renungi hadis ini. Hal ini terjadi tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Hari manusia dikumpulkan di situ padang yang tandus, yang gersang, yang tidak ada pohon padanya, tidak ada bangunan padanya, tidak ada gunung padanya, tidak ada tempat berlindung padanya. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mulai manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tanpa busana sehelai pun, tanpa menggunakan sendal, alas kaki. Kaos kaki, sepatu, sendal, tidak ada alas kaki. Dalam keadaan tidak disunat. Dalam keadaan tidak ada pembimbing. Oh, kamu arah ke sini, kamu arah ke sini, kamu arah ke sini. Tidak ada. Tidak ada pembimbing sama sekali. Bahkan dalam keadaan buhma. Maka tatkala Rasulullah SAW menegaskan para sahabatnya, kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, dalam keadaan dari sunat. Ini kan sudah dipahami, sudah betul-betul tidak ada. Rasulullah tambah lagi buhma. Para sahabat heran kembali. Ini sudah tidak ada apa-apa di bawah. Sudah tidak berbusana, tidak pakai sendal, tidak mau apa-apa lagi. Ditambah lagi buhma. Rasulullah sambung. Maka para sahabat mengatakan, apa itu buhma ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, laisa minhu syai'. Tidak ada sama sekali yang dia bawa sedikit pun. Padahal sudah telanjang, tidak ada alas kaki, tidak ada pembimbing. Ditambah lagi tidak ada sesuatu sedikit pun. Nakira fi siyakin nafin.
Nakirah berada dalam konteks penafian. Tidak ada yang kalian mengharap membawa harta kalian, anak kalian, istri kalian, perbedaan kalian, orang yang kalian anggap bisa menolong kalian. Tidak ada buhma dalam keadaan buhma. Renungilah. Karena akan dikumpulkan di padang mahsyar, manusia pertama sampai manusia terakhir dalam keadaan seperti ini. Matahari sejengkal dengan kepala kalian. Tanpa makan dan minum dikumpulkan 50.000 tahun. Kemudian kalian ya umat Muhammad adalah umat yang pertama kali dihisab. Ingat, kalian adalah umat yang pertama kali dihisab. Kalian renungi, kalian pikirkan hadis ini. Bagaimana kalau seandainya amalan sholat yang berhari-hari saya lakukan, amalan puasa yang saya lakukan ketika Ramadan, sedekah yang saya infakkan, amalan-amalan kebaikan yang saya lakukan, saya datangkan di depan Allah di padang mahsyar, disaksikan oleh seluruh manusia, yang terbaik atau yang jelek, yang fasik atau yang saleh, di hadapan para nabi, Fir'aun, Qarun, Haman, dia disaksikan oleh seluruh orang. Saya di depan Allah. Dinampakkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada saya. Setelah itu Allah berkata kepada saya, kadzabta, kamu dusta. Kira-kira bagaimana antum mendapatkan gelar kadzabta di hadapan seluruh manusia? Orang baik atau orang jelek. Dan yang memberikan gelar kadzabta Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana perasaan antum? Antum renungi. Mau coba-coba melakukan perbuatan riya, mendapatkan gelar kadzabta dari Tuhan alam semesta yang disaksikan oleh seluruh manusia. Dalam keadaan manusia bingung, dikatakan kadzabta. Seorang anak buah saja masuk di bosnya ketika terlambat. Kenapa kamu terlambat? Walah saja begini. Pendusta kamu. Bagaimana rasa malunya? Banyak pegawai-pegawai yang lain. Saya tidak mau lagi masuk. Saya begini lagi. Malu dia. Ini bukan di hadapan bos. Bukan di hadapan orang-orang yang terbatas. Ini di hadapan gelar ini didapatkan di hadapan seluruh manusia. Dan yang memberikan gelar adalah Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kira-kira bagaimana? Renungi sidang jemaah. Hilangkan penyakit riya. Hilangkan penyakit ingin dipuji. Hilangkan berbagai macam bentik-bentik ingin dipuji dan didengar dalam beramal. Ya hamba-hamba Allah, ketahuilah, sifat riya karena ingin dipuji, melakukan amalan karena ingin disanjung, melakukan amalan karena ingin didengar sebagai orang yang pintar, orang yang baik, orang ini dan orang ini. Ketahuilah, perbuatan riya adalah sifatnya orang-orang munafik. Perhatikan ya hamba-hamba Allah. Ketahuilah, kapan kalian melakukan riya dalam amalan di dunia ini, kalian akan sengsara nanti di hari kiamat. Lihat penegasan Allah. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah akan menegaskan di hari kiamat. Idza juziyan nasu bi amalihim. Jika manusia telah dibalas atas amalan yang mereka lakukan. Lihat bahayanya penyakit riya. Bahayanya orang-orang yang beramal karena ingin dipuji. Seorang suami bagaimana khusyuknya dalam salat? Oh, rupanya karena ingin lihat mertuanya. Banyak-banyak memberikan sedekah kepada istrinya. Oh, karena ingin dipuji. Oh, istri bagus, solehah. Subhanallah. Dalam talim paling depan dia. Oh, karena ingin lihat ini nih, lihat ini hebatnya dia. Hati-hati. Ikhlaskan ibadah hanya pada Allah. Perkataan perbuatan hanya untuk Allah. Karena dengan itulah kita ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat bahaya penyakit riya. Idza juziyan nas bi amalihim. Jika manusia telah dibalas dengan amalan-amalan mereka, lihat Allah perintahkan, izhabu ilal ladina kuntum turauna fi dunya. Pergi kalian, hai orang-orang yang sering melakukan perbuatan riya di dunia, pergi kalian kepada orang yang kalian riyai. Maka apakah kalian mendapatkan balasan dari orang yang kalian riyai? Seorang suami yang suka riya karena ingin mengharap sanjungan pujian dari mertuanya, ingat di hari kiamat kalian akan diperintahkan minta amalan kepada mertua kalian, dan pasti kalian tidak akan mendapatkan sedikit pun. Seorang ingin mendapatkan pujian dari gurunya,
sanjungan dari gurunya, dan beramal. Ingat, di hari kiamat kalian akan diperintahkan untuk minta amalan kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam suatu hadis kursi, "Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi, taraktu wa syirkuhu." Barang siapa yang melakukan suatu amalan apa saja, umum, yang dia campurkan kesyirikan bersama saya. Ada bintik-bintik noda, ada bintik-bintik riya, noda-noda riya. Taraktuhu wa syirkuhu, kesengsaraan betul. Saya akan tinggalkan dia dan apa yang dijadikan tandingan padanya. Karena ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan dan cambuk bagi kita. Hendaknya kita dalam beramal, perkataan atau perbuatan betul-betul ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila minkum amal al-akhirah di dunya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun." Barang siapa yang beramal suatu amalan akhirat, tapi dia ingin mengharap dunia. Dia sholat karena ingin dipuji. Dia bersedekah karena ingin dipuji. Berbuat baik karena mengharap pujian dan sanjungan orang lain. Ingat, ada peringatan dari Rasulullah. Siapa yang beramal amalan akhirat, ingin mengharap bagian dari dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Dia nanti tidak akan mendapatkan nasibun, sedikit pun di akhirat kelak. Lihat orang tadi 3. Padahal amalan jihad, membaca Al-Quran, bersedekah, tidak ada amalan yang dilakukan sedikit pun. Lam yakun lahu nasibun fil akhirah. Tidak ada nilainya. Hati-hati dengan perbuatan riya. Jangan sampai kita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun beramal, rupanya dibangun di atasnya dari riya. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan nama Yaumut Taghabun. Hari banyaknya orang-orang tertipu dengan amalan mereka. Ikhlaskan beribadah hanya kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah baik perkataan maupun perbuatan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta